Halo guys, selama lebih dari 100 hari kerja Kabinet Prabowo ini banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM ya, dari bullying sekolah, penembakan anak SMA oleh polisi, sampai yang terakhir kemarin misalnya kasus pagar laut ya yang merugikan nelayan yang melibatkan korporasi. Nah, dari berbagai macam kasus pelanggaran HAM ini kita sama sekali tidak melihat keberadaan dari Natalius Pigai, Menteri HAM ini. Mana ya kira-kira? Sebenarnya nggak heran sih ya. Bukan hanya kita, bahkan anggota DPR pun bingung apa saja yang dikerjakan oleh dia. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Nah, yang menarik adalah pernyataan dari Pigai soal korporasi ini. Responnya yang mengatakan bahwa dia nggak mau gegabah memberikan sanksi terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran HAM ya, karena nanti takut sahamnya jeblok. Seolah-olah saham dari korporasi ini jauh lebih penting daripada penegakan hukum di negara kita. Tentunya ini juga langsung menimbulkan banyak kekecewaan ya, respon dari masyarakat. Kok bisa seorang menteri ngomong seperti ini? Dan ini akhirnya juga menyinggung soal standar yang diterapkan oleh negara-negara maju terhadap korporasi mereka yang beroperasi di luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan dari Piga ini, tidak mau gegabah. Dia mengatakan bahwa tidak mau gegabah untuk memberikan sanksi. Nah, ini seolah menunjukkan betapa lambatnya dan tidak adanya ketegasan dari Menteri HAM dalam menjatuhkan sanksi kepada korporasi yang terbukti melanggar HAM ini. Jadi tentu saja ini harus ditelusuri ya, dan harus kita telisik apa saja kasus pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi yang seharusnya sudah ditindaklanjuti. Lalu apa saja sih faktor apa yang menyebabkan Menteri HAM sampai bicara nggak mau gegabah begini? Apakah ada kendala hukum, politis, atau mungkin ada kendala lainnya? Dan tentunya kita akan lihat apa dampaknya nanti jika kelambatan terhadap kasus-kasus ya, respon terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM oleh korporasi ini terus dibiarkan ya terhadap korban pelanggaran HAM. Dan tentunya ini akan berdampak juga kepada citra pemerintah. Ya entah kenapa ya kok banyak sekali menteri-menteri di kabinet ini yang sepertinya hanya menjadi beban APBN kita. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju ya, larangan soal investasi yang melanggar hukum. Nah, mereka ini selalu menetapkan bahwa negara maju ini melarang perusahaan mereka berinvestasi dengan cara yang melanggar hukum di negara lain. Ini berkaitan dengan konsep Corporate Social Responsibility atau CSR dan Environmental, Social and Governance atau ESG. Nah, negara maju semakin menekankan bahwa perusahaan mereka harus beroperasi secara etis dan berkelanjutan di seluruh dunia. Jadi soal kebijakan yang tumpang tindih, pelanggaran HAM, lalu dampak merusak lingkungan, ini adalah prinsip-prinsip yang harusnya dihindari oleh korporasi. Dan ini adalah isu-isu penting yang seringkali menjadi sorotan dalam investasi asing ya, terutama di negara-negara berkembang. Nah, jika korporasi mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka negara asal akan menjatuhkan sanksi, dan ini bisa berupa denda, larangan ekspor impor, pencabutan izin usaha, atau bahkan sampai ke tuntutan pidana. Nah, lalu bagaimana dengan negara kita Indonesia? Nah, soal regulasi lah. Nah, kita lihat apakah negara kita Indonesia ini memiliki regulasi yang cukup kuat untuk mencegah dan menindak korporasi yang melanggar HAM dan merusak lingkungan. Lalu seberapa efektifkah penegakan hukum di Indonesia terhadap korporasi yang melanggar aturan? Apakah sanksi yang diberikan sudah cukup untuk memberikan efek jera? Lalu bagaimana peran pemerintah?
Sejauh mana pemerintah Indonesia berani mengambil tindakan tegas terhadap korporasi, termasuk korporasi asing yang melanggar HAM dan merusak lingkungan. Dan pertanyaan terakhir, kalau Menteri HAM-nya memang harus dari Papua, kenapa ya harus Natalius Pigai yang ada di sana? Salam.